nan sangat santun dan baradai. Esa gani urang sabaliak nagari. Di rumah gadang tuh ada apa mande jodoh sepasang anaknya. Dia surga menunggu dia gitu loh. Mereka nggak ada takutnya sama Bahkan sekali. kadang-kadang mereka itu berdiri ya bahasa berdiri depan senjata tank-tank itu Tembaklah saya dengan hanya memakai batu. Lucunya tentara si rewel itu juga keter-keter lari begitu kan? dengan ketapelnya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat, tentunya untuk menghadirkan orang-orang dan generasi inspirasi yang akan memberi energi sehingga kita punya semangat dalam kehidupan ini dan berpikir panjang untuk generasi masa datang. Inilah tamu kita, dua orang yang luar biasa telah duduk di kursi hangat kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nama yang pertama yang cilik, Adiba. Betul? Betul. Nama panjangnya siapa? Makaila Adiba Anahesa. Nama beliau namanya adalah Makaela Anahesa Adiba. Adiba Nesa. Adiba Anahesa. Adiba Anahesa. Esa. Antum? Gitu ya. Uritnya ini anak Esa. Ini anak Esa, anak mamanya Esa. Enggak. Iya. Yang kedua si Om Bro nih. Nih, Om Bro. Siapa lagi deh Om? Assalamualaikum Om. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, nih ngomong-ngomong kita akan si Om ternyata apa ya? Memang orang produktif, berpikir produktif dan memproduktifkan generasi mudanya. Om Bro telah menghadirkan anak-anak persiapan generasi emas di masa mendatang ya Om Bro. Amin insyaallah. Ini Adiba juara 2 nasional puisi. Ya, baru ini. Baru-baru ini. Ya. Wow, dahsyat nasional. Masya Allah. Nasional bro gitu ya. Nasional loh bro. Nasional loh bro gitu ya. Iya. Dan insya Allah sahabat semuanya akan tayang, akan syuting juga. Ya. Akan syuting ya Om ya. Tingkat. Film apa bro Om? Judulnya Jerit. Judulnya Jerit. Iya, berdasarkan buku yang ditulis oleh Zulfami Adi. Siapa orangnya? Siapa ya? Kurang tahu. Cuman kita dikasih buku ya udah kita bikin aja lah. Dikasih buku sama Zulfami Adi, nggak tahu siapa orangnya. Nggak tahu terus bikin aja film. Bikin aja filmnya. Judulnya Jerit. Jerit. Apakah isinya? Terus ikuti kami. Iya, betul. Iya. Om. Ada yang menjerit Ada yang menjerit dan minta bantuan. Tolong dibantu. Tolong dibantu, ya. Tapi apakah kisi-kisinya? Nanti. Tunggu waktunya. Ingat aja dalam memori judulnya dulu. Judulnya Jerit. Iya. Sahabat semuanya, memang dalam hidup ini kadang keberuntungan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu orang. Tapi ada yang tidak menunggu, dia datang begitu saja. Memang hidup misteri sahabat semuanya. Ada orang tua yang begitu gigih dan gagah, tapi dalam mendidik anaknya begitu susah. Dan dalam hidup juga kayak Om Bro ya, kita butuh orang lain kayaknya. Betul. Ada yang bapaknya jadi pembicara, anaknya malas bicara. Nggak bisa ya. Tapi kita ini lihat dulu anak si cantik ini nih, si Adiba. Ini emaknya panggil emaknya panggil apa? Panggil emak? Mami mungkin. Mami? Siapa nak? Ibu. Orang jadul berarti ya. Iya, jadul. Ya. Memang zaman sekarang Berarti kalah sama saya. karena Om siapa? Saya manggil ibu saya mama malah. Mama. Jadi kayak gini Om, dulu lama, kita selama. Ya. Setelah itu mama, papa, papi, ya kan? Ya. Sekarang tuh memang kayak gini, yang segenerasi dia tuh kembali, iya. Kembali ibu, bunda. Gitu. Ibu, bunda, emak, Emak, umi. Ya. Umi, kayak gitu. Mande juga ada. Mande ya. Iya. Jadi dia panggil ibu ya. Iya. Itu ada nyanyi. Itu salah satu dialog kita di film sebelumnya kebetulan. Ini Adiba film keberapa yang ikut di Jerit? Film ketiga dia ikut. Oh. Udah diikut 2 kali. Ini film ketiga. Film ketiga ya. Ada dialog di salah satu film yang kemarin yang kita beri judul Prediksi itu. Kamu kok kuno mana gitu. Nancie main bawa mak, nancie main bawa abak.
Lo masalah dulu kalau gua minggu mak gitu kan. Jadi sementara yang dia satu lagi dia memanggilnya mungkin dengan bahasa yang lain. Nah itu saya masukkan ke dalam sebuah film baru kita launching minggu lalu lah. Minggu lalu. Prediksi. Prediksi. Nah, Adiba juga bermain di situ. Waduh. Tapi kan dia sepertinya pendiam, Om. Iya pendiam kamu? Enggak. Sahabat semua, luar biasa Nanda kita umur 8 tahun, prestasi luar biasa. Dan memang dia sudah menceritakan apa namanya tentang Bu Hatta kemarin, apa cerita di mana itu? Bertutur. Bertutur ya. Oh, bertutur Tentang rumah Bung Hatta. Rumah Bung Hatta. Adiba masih ada yang ingat nggak tuturnya tentang Bung Hatta apa sih? Sedikit. Apa sih, Diba? Coba. Coba, Diba. Perkenalkan diri, saya berada di sini, kita aja dulu. Nah, kalau udah tahu. Assalamualaikum aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Adiba berada di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta yang bertepatan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37 Bukit Tinggi. Nah, yuk ke dalam untuk kan gitu ajakannya tuh. Ajakannya kan, ayo ke dalam kita lihat-lihat gitu ya. Bagaimana isi dari ini? Yuk ke dalam ya. Silakan coba. Nah, bagaimana isi di dalam Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta? Yuk kita masuk. Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta adalah rumah yang nggak apa-apa. Lupa itu juga. Om saja lupa nama ini kan. Namanya manusia. Kan? Sering kan lupa. Kalau punya ngutang tuh suka lupa. Iya. Atau ada merasakan pura-pura lupa. Ada uang atau enggak ya? Dicari yang paling kecil kali. Masya Allah, nggak apa-apa. Ini Bung Hatta itu siapa sih dalam ini? Bung Hatta adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang pertama. Iya. Termasuk proklamator juga. Iya. Ya. Jadi kemarin kita dengan Bung Edward mencoba mengulik tentang bagaimana rumah itu dibuat waktu itu. Waktu itu tanya siapa nih Om? Ya udah ini aja gitu. Istimewanya apa di mata si Om? Kalau untuk ukuran umurnya dia sudah apa ya? Sudah melebihi kemampuannya sudah melebihi umurnya sih menurut saya. Iya. Dan salah satu yang positifnya adalah dia mau gitu. Nah, ini penting nih. Mau bertutur dia mau. Mau wawancara dia mau, tapi ditemani ya Om. Oke. Iya. Saya juga ada sebuah lagu judulnya Bukit Tinggi Ta Cinto. Saya sudah bilang tadi. Dep, abis ini kita nyanyi ya Dep, Bukit Tinggi Ta Cinto. Dia biar dia dengar dulu. Istilahnya dia mau dulu. Nah, ini penting ya Om. Dia mau dulu. Nah, nanti baru kita latih. Generasi sekarang tuh cap maunya hilang. Nah itu komentarnya banyak, cap dia maunya di belakang. Maunya viral sebentar terus hilang ya. Iya, terus hilang gitu ya. Sama kan pada akhirnya bukan jadi generasi tangguh dia kan. Ya. Generasi rapuh yang mudah hilang dari peredaran. Ya, tapi tidak mengajar. Iya. Lebih banyak jadi juri Om. Bisa takut. Orang kalau banyak menilai Om, dia kan takut tampil. Ya. Ini pasti generasi yang insya Allah tampil depan nih, keren nih. Insya Allah. Tapi mamanya nggak pemarah kan? Kadang-kadang. Jangan takut kalau namanya ada di sini. Kalau pemarah bilang aja pemarah. Iya, santai aja. Dia mama nggak pemarah. Kalau ibu gimana? Ibu pemarah nggak? Kalau mama nggak pemarah nih. Kalau ibu gimana? Pemarah nggak? Ya kadang-kadang. Ya kadang-kadang aja. Kalau ini ibu kalau ngajar Adiba itu suka sampai malam atau gimana? Iya. Ya. Oke. Ya pelajaran hobi apa sih Diba? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Waduh, masalahnya Om bingung pula untuk menanya. Iya, kita bahasa Inggris kita ala kadarnya juga. Yes, no, okay. Maybe. Aduh, kalau waktu muda I love you. I love you atau I love you? I love you.
Oke. Tapi Diba dia juara 1, juara 2 nasional tuh puisi. Ini memang semenjak kecil puisi udah diajari ini gimana ketertarikan dunia puisi Diba? Kan Diba kan lihat Suka nonton film atau gimana? Dengarkan atau gimana? Diba kan ibu sama Mak Uncu suka puisi. Oh itu. Oke. Terus pialanya banyak di rumah. Terus Adiba lihat juga. Terus Adiba pengen juga gitu. Oh, ada kepengen Diba. Ini keren nih Om. Kepengen lihat juga yang dapat piala kayak gitu. Oh, di rumah tuh banyak deret piala. Iya. Judul pialanya apa? Nggak tahu. Tapi puisi ya, karena memang suka Mau Unju sama mama ini, ibu ini suka puisi. Iya. Gitu. Jadi Adiba dalam hati ada mau gitu, mau seperti itu, mau dapatkan itu. Ada. Oke, terus apa bilang ke ini atau ini ke mama atau dibilang gimana? Enggak. Atau diajarkan mama dikit-dikit? Awalnya diajarkan. Iya, awalnya diajarkan. Setelah itu dikasih sama Om Bro ya, profesional. Jadi Om Bro ini tidak hanya Om Bro, Om Pro. Oh bro, pakai P. Iya P ya, jangan bilang P. P. Omnya Pro, ya kan? Pro bikin film, Amin. Pro yang pro itu mendidik anak-anaknya luar biasa ya. Om, ini dia puisi apa yang kemarin dikasih juara di Om? Judul puisinya Adakah Lebaran di Palestina. Wih, ini sedang hangat-hangat sekarang ya. Waduh. Dibuatnya memang pas bulan puasa kan gitu. Kita iya euforia lebarannya gitu loh. Kita bayangkan, ada nggak di Palestina tuh ada nggak seperti bawa wangian kue dan lain sebagainya. Jadi boleh nanti kita coba, benar nggak nih juara nasional nih baca puisi. Tapi puisinya itu yang saya kasih. Dan itu puisinya kita hampir di hari terakhir ya waktu itu. Oh, yang pernah saya bawakan dulu ya Om? Ya betul. Yang dibawain juga sama Nazira waktu itu. Iya Nazira betul ya. Itu juga puisinya. Dapat nasional ya ini. Nasional. Masya Allah. Puisinya juga dua kali kita puisi terbaik nasional. Puisi terbaik nasional ya? Puisi yang sama. Aduh, gaya si Omnya santai kan. Kalau orang yakin Om Bro ini bikin puisinya. Dia pro, tidak hanya bro. Oke ya. Itu Om bikin dulu gimana sih kisah bikinnya memang ini ya? Memang apa ya? Euforia untuk merayakan Lebaran dengan macam-macam, dengan kue, dengan baju baru, itu kan memang sudah menjadi tradisi kita gitu. Nah, di balik sana atau kita seperti beli takjil yang berlebihan gitu. Betul. Coba kita pandang ke jauh sana di Palestina, itu adakah mereka beli takjil? Kadang di salah satu baris puisinya saya tulis, kadang mereka sahur hanya dengan segelas air putih. Air putih seharga emas di sana, karena memang kan susah mencari air putih. Nah, masih berharap sama Sriwil itu untuk air bersihnya. Sulit di sana. Airnya di Sriwil ini kata kuncinya kan. Air listrik juga dari Sriwil ini gitu. Nah, jadi si rewel ya. Si rewel bikin rewel dia kan. Betul Om ya. Ya, itu saya buat waktu itu dibawain sama Nazira, ikut lomba puisi nasional juga, juara harapan baru. Nah, juara 3, pertamanya juara 3. Nazira bawain. Terus Nazira bawain lagi juara harapan, itu juga puisinya. Nah, waktu Nazira juara harapan itu jadi puisi terbaik. Nah, lalu ada lomba menulis puisi waktu itu. Menulis puisi, saya coba kirim yang itu juga saya kirim. Saya ikut 3 yang saya kirim, dan itu yang berhasil jadi puisi terbaik waktu itu. Jadi puisi terbaik ya. Iya. Wow. Satunya lagi judulnya Gaza. Sebanyak itu penulis puisi, Om Bro masternya. Memang Om Pro ya. Ya selera sih. Selera. Mungkin bagi mereka, wah ini keren ya. Jadi Zoomnya terus momennya pas. Momennya pas. Jadi puisi itu jadi berkesan jadi. Gitu. Betul. Tahu Adiba tahu tentang Palestina kan? Tahu. Ada orang makan kue di sana nggak? Kira-kira. Lebaran ini seperti apa? Kue nggak di situ? Ada kue nggak di sana? Ada orang minta THR enggak? Ada kata di dalam puisi itu, mereka berlebaran di antara reruntuhan. Nah, benar kan? Tahu dia. Dia gitu ya. Jadi yang terpikir Diba seperti apa Palestina?
Ya lebarannya dengan reruntuhan. Masih dengan ayahnya nggak? Ada yang punya ayah nggak? Ada ayahnya nggak ada kan? Iya. Sedih kan? Tapi kalau dia suka sedih nggak lihat mereka yang dibom? Pernah lihat di apa kan? Iya. Di handphone kan? Sedih nggak rumah mereka dibom gitu ya? Iya, sedih. Sedih ya? Ada kepingin ke sana nggak? Ada. Ada. Tapi takut atau berani? Takut. Iya. Om kalau ditanya juga takut. Kan nggak bisa pegang senjata gitu kan? Nah, itu juga salah satu pertanyaan mungkin di kita bersama gitu. Ya. Sebenarnya kan mudah bagi Allah untuk menghancurkan Sri Will itu kan. Iya, betul. Sekali hembusan tak hilang gitu. Tapi kalau dari segi pandang saya, Allah membuka pintu surga di situ. Iya. Nah, di puisi saya yang berjudul Gaza, saya ulas tentang itu bahwa Allah membuka pintu surga di sana. Ada eskalator kencang dalam puisi saya di situ. Iya. Ini kesempatan orang di sana nih sebenarnya untuk saya buka pintu surga sebesar-besarnya itu di Palestina. Iya. Nah, gitu loh. Jadi kalau orang mudah bagi Allah, kalau sudah di itu ya sudah, berarti pintu surganya tuh agak ketutup di sana tuh jadinya kan. Iya. Tapi sekarang dibuka sebesar-besarnya di sana. Iya. Ya, jadi kalau mungkin kita Adiba bilang takut, kalau orang-orang sana dia nggak takut. Nah, itu dia. Dia surga menunggu dia gitu loh. Mereka nggak ada takutnya sama Bahkan sekali. kadang-kadang mereka itu berdiri ya bahasa berdiri depan senjata tank-tank itu Tembaklah saya dengan hanya memakai Pakai batu. Lucunya tentara si rewel itu juga ketar-ketir lari begitu kan? dengan ketapelnya. Dia nggak ketapelnya, unik kan, Diva ya. Nah, itu juga kayak gini ya, Om ya. Bicara kita Palestina, memang ternyata kayak gini kan. Ada memang pembuktian bahwa ayat Al-Quran tuh masih relevan sampai sekarang. Kalau enggak, ayat tentang jihad tuh kayaknya sudah dilikuidasi apa namanya gitu ya. Tapi membuktikan ini memang kalau dilihat dengan kacamata iman, ini kayaknya luar biasa sekali ya. Jangan lupa. Berapa besarnya sebuah kekuatan yang bernama Uni Soviet itu dikalahkan oleh mujahidin yang dalam tanda kutip mungkin sekolah SD pun tidak. Jangan lupa, sebesar Uni Soviet yang waktu itu dia negara adidaya hancur oleh pasukan yang dalam tanda kutip mereka pendidikannya tidak tinggi. Iya. Sehingga Uni Soviet itu terpecah-pecah. Jangan lupa. Iya. Jadi jangan menganggap semangat jihad Muslim ini sesuatu yang karena gini, kalau perhitungan militer, lawan dari Sri Will ini adalah generasi muda antara umur sekian sampai umur sekian laki-laki. Iya. Itu hitungannya. Iya. Dia tidak lupa bahwa di belakang itu kadang-kadang perempuan, anak kecil pun melawan. Betul. Itu tidak masuk dalam prediksi ini tentara militer, nggak masuk seperti itu. Iya. Makanya sampai sekarang mereka nggak bisa menilai ini Hamas ini sebenarnya berapa orang, nggak bisa mereka. Betul. Nggak bisa tahu karena gedungnya dihabiskan, makin masih ada, bahkan banyak gitu ya. Mereka dengan teknologi yang sedemikian canggih bisa mencari terowongan segala macam, ternyata sampai sekarang tuh nggak berkurang. Jadi semangatnya itu yang nggak bisa mereka padamkan. Iya. Semangatnya itu, imannya itu yang nggak bisa mereka padamkan. Itu ya. Iya betul. Iya, Nanti kita suruh Adibalah membacakan. Sembari kayaknya seperti apa kita ini kita renung-renungkan Palestina. Kayak Diba seru nih yang kita ceritakan sama Om Bro tadi. Puisinya seperti apa Diba membawakannya? Diba boleh lihat teks? Ada hafal tanpa teks atau pakai lihat teks? Pakai teks. Pakai teks. Saja, Ya memang bagusnya. bagusnya memang pakai lihat teks kalau puisi ini ya. Iya, silakan. Ini puisi Diba nih, yang mana Diba? Oke Diba. Saudara-saudara, Diba akan membacakan puisi tentang Palestina. Adakah lebaran di Palestina? Inilah Adibah anak ibunya. Malah iya, bukan anak saya, anak ibunya. Anak ibunya bukan anak Esa, anak ibunya. Oke. Silakan Diba. Pelan aja, tenang. Adakah lebaran di Palestina? Karya Ivan Sipro. Di saat mata berat di kala sahur, kepala yang malas jauh dari bantal, tidur terasa kurang ketika beribu malas
menyeruak di dalam hati. Ada yang tak tertidur di sana, di tanah para nabi, berlari-lari di antara hujan bom Zionis. Jangan tanya tentang kenyang, air bersih seharga emas. Ganjal sajalah perutmu saat sahur dengan batu. Toh pemimpin-pemimpin yang mayoritas muslim tak berdaya melawan angkara murka yang pongah, yang berlari di atas mayat-mayat anak-anak di Palestina. Menjelang maghrib, jangan bicara ngabuburit. Berbuka seteguk air pun sudah bahagia. Mereka terbiasa lapar, terbiasa dengan kota yang porak-poranda. Di hati kita ada marah, ada sedih, ada gundah, tapi tak berdaya selain sedikit harta dan doa. Ketika bilangan Ramadan berakhir, tak ada bau kue menyerbak ke angkasa atau pasar-pasar yang ramai demi baju lebaran. Tak ada ketupat dan opor. Yang terdengar cuma bom, bukan meriam bambu di kampung pelosok mata. Di kampung pelosok Nusantara. Lebaran di antara runtuhan. Lebaran diisi doa agar nanti masuk surga. Ya, luar biasa. Adiba dengar dan baca puisi ini, kalau ini Om kasih jarak Palestina itu antara meja ini tiba-tiba di Palestina, bayangin anak-anak itu seperti apa sih? Seperti apa ya? Kira-kira mereka bahagia atau sedih nggak ya? Mereka sedih. Sedih. Ya. Ada yang tidak punya ayah. Iya. Seperti apa lagi? Ada yang nggak apa lagi? Apa yang mereka nggak ada lagi? Ada yang nggak punya ibu. Nggak punya ibu. Ada yang nggak punya ibu sama ayah. Ada yang nggak punya ibu sama ayah. Soal makanan perut seperti apa? Tadi kan diceritakan. Mereka kayak terbiasa lapar gitu. Terbiasa lapar. Ada minuman kaleng nggak? Enggak. Nggak ada ya. Air bersih mudah didapatkan di situ, air bersih? Tidak. Tidak ya. Semangat mereka seperti apa sih, soal semangat, Diba? Semangat mereka seperti tidak pernah takut. Tidak takut. Kira-kira apa yang membuat mereka tidak takut, Diba? Dengan iman mereka. Dengan iman mereka. Dan janji surga. Dan janji surga ya. Iya. Aduh, ini keren kali Diba nih. Iman dan janji surga. Diba mau nggak kalau masuk surga? Kalau gabung sama mereka mau nggak? Ning. Diri. Atau Om pikir begini deh, kalau udah besar ada Diba nanti Om pikir ada Om Diba udah besar, tiba-tiba ada pemuda Palestina ganteng ke sini. Apa yang Diba pikirkan? Kalau dijadikan jodoh orang Palestina mau nggak? Oh, orang Palestina ganteng. Anak 8 tahun ditanya apa? Aduh ya salam. Ini kan cantik juga nih. Iya, itulah masalahnya kan. Ini karena dia cantik, kebayang pemuda Palestina yang ganteng gitu kan. Aduh, Diba keren ya. Oke, jadi dia kemarin juga ini ya, Diba ini di samping kemarin bercerita kemudian berpuisi. Kalian Diba apa sih yang lain Diba? Fashion di busana apa? Ceritakan di fashion kamu suka ikut lomba fashion juga kan? Iya. Fashion show. Fashion apa? Busana apa? Busana muslim. Busana muslim. Itu apa kalau di situ apa yang ditampilkan?
pakai muslim. Iya. Basiba juga ya. Iya. Baju Basiba juga. Dapat juara juga, ada dapat juara Diba. Alhamdulillah. Kemarin harapan ya. Iya Om. Juara harapan. Juara harapan. Keren lah anak-anaknya ini ya. Insyaallah. Ini murid si Om semua nih. ini memang gimana Om? Artinya kan anak-anak ini dengan berbagai variasi ya. Ada yang sulit mereka memang ada yang mereka agak begitu pede, terlalu pede gitu ya. Tapi memang ada yang kayak Diba dia tenang-tenang aja. Begitu sudah mulai, dia nampak karismatiknya. Sebenarnya kan pede itu juga mungkin dengan waktu juga ya, dengan seringnya gitu. Mungkin membaca puisi awal-awal mungkin agak kagok-kagok gitu ya, tapi setelah sering di beberapa event, tidak harus event lomba ya, seperti ini hari ini, rasa canggung itu akan perlahan-lahan juga akan berkurang. Dan yang pasti dengan mengasah otak kanan mereka itu percaya diri mereka akan timbul biasa. Sama kayak sekarang ya. Dia awal-awal Diba tadi gimana pikirannya Diba? Kayaknya sekarang udah bisa sih Om mengundurkan diri nih. Bisa dia. Diba aja sama Om ganteng kita. Nanti kalau berdua mau Diba gugup masih Om kan. Om Zul yang gugup nih Diba kan. Jadi kebetulan kita ada satu kerjasama dengan Radio Republik Indonesia. Oh, radio ya? Oke. Untuk setiap minggunya kita itu menampilkan cerita anak. Bergantian, ceritanya berbeda-beda. Ada yang kita ambil dari cerita yang sudah ada yang memang harus saya bikinkan. Karena kalau nggak saya bikin gitu, dia jadi itu ke itu juga, jadi bosan kan. Orang sudah pernah mendengar itu. Jadi beberapa cerita tuh memang saya buatkan tentang hewan mungkin. Gitu. Diba sudah berapa kali bercerita di cerita anak? Udah 2 kali. Apa ceritanya Diba? Pertama kemarin tentang Hewan ya? Iya. Hewan. Itu Om Bro gimana cerita ngajarnya? Om Bro ini kan gimana sih Diba? Dia marah juga nggak ngajarin Om Bro nih? Enggak. Asik dia? Asik sih, asik. Asik. Emang apa Diba diajarin sama Om Bro? Apa kata Om Bro yang sering dibilang? Apa ya? Apa? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi kalau dia latihan vokalnya juga dikasih latihan vokal atau apa gimana? Latihan apa aja sama siapa? Bisa Om, latihan apa aja? Latihan puisi, nyanyi, fashion show. Bercerita juga? Ya bercerita. Ini rata-rata kalau entar Om, kemudian anak-anak ini kalau memang kalau dia yang Diba tadi yang paling luar biasa itu punya kemauan ya. Ini catatan nih karena memang ada yang sebenarnya kemauan ibunya, kemauan bapak dan ini ya kan. Ini kan ada kemauan dari dia. Tawaran nih, saya sudah menawarkan kepada anak-anak ya. Kita ada sekitar 20 sampai 25 anak yang belajar sama saya sekarang. Siapa yang berani di sisi lain Aspen TV? Yang berani. Oh gitu. Jarang yang berani. Oke. Nah, ini termasuk saya tawarin, berani nggak? Berani, tapi temenin. Oke. Keberanian itu dulu yang paling penting kan. Nah, nanti setelah terbiasa dia akan pede sendiri. Tapi pede. kita harus memperkenalkan dulu bahwa sisi dari podcast ini. Nah, nanti mungkin setelah beberapa kali mungkin sudah mungkin nggak perlu ditemani lagi. Karena kayak gini loh Om. Sebesar ini aja mereka sudah diberikan panggung, ya kan? Kita tidak bisa bayangkan mereka di umur 20 tahun, 23 tahun ini bisa saja jadi presenter luar biasa atau pemandu ini nanti kan. Yang ini yang penting kita juga harus didik generasi untuk percaya diri kan begitu. Termasuk kan gini loh Om. Ini anak yang bagaimana mereka menyelesaikan persoalan mereka kecil begini kan kayak gini ya. Nanti mau ditanya mau jawab apa ya gitu. Bisa itu kan ini kan dibawa kepada panggung persoalan mereka. Kayak kemarin nih biar nih gantiin jadi presenter. Kemarin ketika kamu tahu, kapan kamu tahu kalau kamu itu juara 2 lomba baca puisi se-Indonesia waktu itu? Siapa yang ngasih tahu? Ibu. Bagaimana perasaan kamu waktu itu? Terkejutnya kenapa? Iya, soalnya kan kemarin tuh shootnya berulang-ulang, tapi Diba kurang yakin gitu, jadi tiba-tiba dapat. Iya. Terkejutnya gitu. Iya. Jadi
saya kan selalu mengajarkan itu sebenarnya memang beda-beda ya. Istilahnya dengan kemampuan anak segini berarti kan ini yang harus kita beri. Iya. Kemampuan anak segini ini yang harus kita beri. Kita nggak mungkin disamaratakan. Betul. Nah, jadi kenapa saya menawarkan untuk sisi lain aspek TV dia gitu? Karena di seumuran dia sudah berprestasi. Yang pertama prestasi nasional. Sebelum ini dia juga untuk lomba puisi, sebelum ini dia juga ikut. Masuk berapa besar waktu itu? Di Indonesia juga? Sebelum ini? Nggak ada. Ada. Ayo, masih ingat tidak? Membaca puisi uang sekolah waktu itu. Oh, Iya. Masuk nasional juga kan, berapa besar nasional? 25 besar. 25 besar. Iya. Ini kan kayak grafik naik nih Om, ya kan? Nah, Dari 25 besar, 2 besar ya. 5-nya hilang, tinggal 2. Iya. Ini generasi emas ya. Generasi emas itu tidak mudah cemas ya. Kalau kita 8 tahun itu lihat orang dewasa aja ini kayak udah bergoyang sendiri kursi kita. Iya. Ya kan Diba ya? Saya. Iya, takut. Tapi memang berarti keberanian, kemauan dan support orang tua ya Om ya. Ini support orang tua. Kalau ibu memang support Diba atau menyemangati Diba iya. untuk tampil. Iya. Iya. Kalau ibu suka puisi di mana? Di kamar mandi, atau di rumah, atau lomba-lomba puisi sepengetahuan Diba? Lomba-lomba puisi. Lomba-lomba puisi. Tapi sebesar umur Diba ini pernah lihat orang ibu berpuisi nggak? Pernah di mana? Enggak, maksudnya seumur 8 tahun ibu sudah baca puisi belum? Gimana sih maksudnya? Enggak. Kamu kan sekarang umur kamu 8 tahun. Kamu sudah baca puisi. Kira-kira ibu kamu 8 tahun itu sudah membaca puisi atau belum? Belum. Kan lebih hebat Belum, dari ibu. Bu. Belum lebih hebat dari ibu nah. Belum, ibunya ada. Iya. Iya. Ibunya aja belum baca puisi. Ibunya 8 tahun belum baca puisi. Dia 8 tahun sudah bertutur, bercerita, fashion show. Sebentar lagi nyanyi ya. Nyanyi, main film sudah yang ketiga. Nah, Iya. itu main film nih, bintang utama di film prediksi Iya. kemarin dia termasuk bintang utamanya. Iya. Bintang utama Om? Ya. Wah, keren Diba. Iya. Sahabat pemirsa, ini memang kalau jadi bintang beneran nanti ini diingat tuh bintang, nah kan ada lesung pipi di bagian kirinya nih. Iya, siap. Ya Diba? Iya, kayak Dia gini. pakai bulu mata palsu. Oh iya. Enggak. Lentiknya asli Iya, nih. makanya asli. Asli Diba? Asli. Iya. Saya suka bercandaan itu. Kamu pakai bulu mata palsu? Oh, enggak, katanya. Iya. Asli Diba ya. Ya, Ya, luar biasa Diba nih. mungkin kita coba Diba bercerita sedikit. Coba Diba. Coba Diba bercerita Minang. Ada ini Diba cerita Diba. Coba ini. langsung jangan usah perkenalan. Ya, Coba cerita. Bagaimana irama bercerita dalam bahasa Minang? Dari konon itu aja. Sedikit aja, Iya. dengar aja. Konon dahulu dari suatu nagari di Minangkabau ada sebuah rumah gadang. Di dalamnya ada keluarga nan sangat santun dan baradai. Esagani orang Sabaliak nagari. Di rumah gadang tuh ada apa mande jodoh sepasang anaknya. Apaknya banamo Raja Bebandiang. Sedangkan amaknya banamo Sadeng Saribai. Anak beliau nan gadang padusi banamo Sabai nan Alih. Sedangkan adiknya laki-laki banamo Mangkuto Alam. Sabai nan Alui orangnya rajin jo santun. Sabai rajin menolong karajo di rumah. Kadang-kadang mengawanan ama ke balai setiap pakan. Mulai dari mencuci katabe sampai memasak. Kameh dek Sabai. Tamasuk menyapu rumah jo laman. Babeda Sabai jo Mangkuto. Babeda Sabai Mangkuto
lah biasa suka bermain. Main layang-layang atau pai bermain mancik-mancik. Jo kawan-kawannya. Mangkuto dia anak bungsu, jadi manjo kapak jamaknya. Selain rajin jo santun, sabai rajin beribadah. Nandak kalahnya, sabai sangatlah rancak. Dan menjago bana adai. Tahu jonan pantang, sarato sumbang. Pandai kanan ketek, santun jo hormat kanan gadang. Banyak anak muda nan suko jo sabai. Biar dari kampung Surang sampai ke kampung Subarang. Kaba adu gadih nan rancak tu sampai ke raja nan panjang. Oke. Kita jadi ingat di ini hayalan kita ada pepatah pantun tuh apa nih Om? Oi upia rambah lapaku nak tarang jalan kapara. Oi upia ubah lalaku nak sayang urang bagi awak. Ini cerita Om yang bikin. Bukan ini cerita Sabayang Alo ya. Tapi saya tulis kembali. Iya. Ini saya tulis kembali untuk konsumsi dia lah. Iya, ini mengingatkan kita gini Om. Jadi seandainya anak generasi semacam sekarang ini kan di tengah, mohon maaf nih, Gen Z sekarang itu mereka sudah level SMA, mohon maaf nih sudah masuk kuliah. Itu kayak sebahagian besar ya, bukan sebagian kecil gitu ya. Kayaknya rasa melihat gimana perilaku anak-anak karena mereka makanan scroll gitu ya. Mereka lebih banyak mengkritik dan lebih maunya jadi pemakan sampah teknologi. Betul. Ya, nah mestinya kayak gini sekarang ini inspirasi di podcast kita ini bagaimana anak-anak memang kita lagi soft skill. Sepertinya sederhana bagi orang yang melihatnya sederhana, tapi keberanian kemudian mereka membaca ini luar biasa nih Om. Ya. Ini kan kayak Diva nih. Ada beberapa bahasa yang memang seperti di film-film sebelumnya tuh saya keluarkan, mereka nggak ngerti gitu loh. Seperti dalam film sebelumnya agak tinggi sangkuiannya kini ya. Iya. Apa tuh tinggi sangkuiannya? Atau awak kalau digituan wak kisah kan yang apa itu kisah? Yang kisah ini. Dan bahasa di sini sepertinya karena sudah puat kame deh. Kame deh. Itu orang sekarang kan nggak tahu tuh kame itu apaan. Gitu. Nah kame itu kan istilahnya beberapa pekerjaan selesai dalam satu orang kan itu. Nah, bahasa itu sekarang apa? Mandiri apa istilahnya? Iya, mandiri Om, mandiri. Mandiri ya? Ya mandiri. Bahasa mereka tuh mandiri tuh. Mandiri. Nah, kalau bahasa kita dulu kan kame gitu. Kame itu selesai semuanya begitu ya. Beres. Dari beberapa buah film itu saya memang sengaja memasukkan budaya-budaya Minang kita dahulu, bahasa-bahasanya itu saya coba angkat kembali karena mungkin dengan media film ini karena dia visual dan audio visual itu mungkin lebih ke tertanam apa itu kisah kan ya tinggi sangkuian dan lain sebagainya itu bisa jadi minimal di referensi di anak-anak yang ikut di film saya mereka tahu bahasa-bahasa dahulu tuh ada seperti itu gitu. Iya. Oke deh Om, kayaknya nih luar biasa nih. Tapi bagi Diba yang buat kita terinspirasi di sore hari ini atau pada kesempatan kali ini adalah bagaimana pertama adalah kemauan, kemudian dia multi talent, ya kan Om? Dan bagi para orang tua sebenarnya kita bagaimana mendidik anak-anak kita kembali cinta bahasa Minang, budaya Minang. Semakin kita dekatkan mereka dengan soft skill mereka, maka mereka ke depan semakin percaya diri dan kemungkinan mereka lah akan menjadi generasi emas di masa mendatang. Betul. Kira begitu Om ya? Ya, sedikit di dalam cerita tadi juga saya masukkan pesan dakwah. Pesan dakwah betul. Selainnya kami rajin elok laku, pandai kanan kete, hormat kanan gadang. Itu kan lebih ke budi pekerti dan ke akhlak juga. Iya. Gitu. Dan lewat cerita kayaknya mudah memasukkan ketimbang ceramah ya Om ya. Kita langsung kamu gini kan. Tapi dengan mereka melihat audio visual tadi itu lebih bisa menyentuh mereka. Iya Om bikin banyak cerita loh Om. Ini Sabainan Aloy, ada Sabainan Kasah nggak Om? Jadi ya. Barangkali Om kayaknya waktu juga kita yang ini Om kita tunggu di episode berikutnya yang dahsyat sekali ya Tamara dengan film-film jerit-jerit nanti dia main ya Om. Main ya. Masya Allah Diba, selamat buat Diba dari berbagai skill dan potensinya ya. Sahabat juga kita lihat keberanian dan tetapannya yang bulu mata yang palsu ya. Enggak, cuma langsung pipitnya nyesat. Ini Pak.
Oke Om Bro. Terima kasih. Makasih Om, makasih Diba, sama semuanya. Terima kasih untuk kita semuanya. Teruslah kita memang menginspirasi di dalam kehidupan ini. Tapi sebelum kita tutup Om, apa satu kata untuk Adiba dan generasi ini dari si Om? Mungkin apa yang saya ajarkan itu belum terasa untuk sekarang. Ya. Tapi kalau nanti setelah dia memasuki dunia kerja, di kuliah, bahwa public speaking itu kepake untuk ketika presentasi, ketika kita ujian sarjana kah, ketika presentasi di kantor tentang program-program kita untuk kemajuan kantor dan lain sebagainya gitu. Itu perlu gitu. Mungkin sekarang nggak terasa, tapi setelah mereka nanti sudah memasuki dunia kerja, mereka akan berbilang sebenarnya, Om, terima kasih atas ilmu yang Om berikan. Benar-benar bermanfaat public speaking yang Om ajarkan dulu. Nah, public speaking itu kan banyak. Mungkin dari bercerita, dari puisi kalau versi saya, dari film juga gitu. Tapi kita kan mengasah kemampuan berbicara mereka. Yeah. Nah, mungkin sekarang belum terasa, Yeah. tapi nanti akan terasa. Siap. Oke Diba, satu kata atau apa yang terfikir kalau bicara Om Bro, apa yang terfikir Diba? Ingat Om Bro, ingat apa? Hah? Kalau ingat Om Bro, ingat puisi nggak? Atau ingat lagu, atau ingat fashion? Atau ingat gantengnya? Ingat Om Bro, Om kasih nih. Ingat Om Bro, ingat puisi. Ingat Om Bro, ingat ganteng. Ingat puisi, ingat Om Bro, ingat cerita. Ingat Om Bro, ingat film. Ingat apa? Lebih kemana? Lebih kemana yang paling ingat? Ingat Om Bro, ingat film, puisi. Ingat Om Bro, ingat Film, puisi, atau fashion? Film. Oke, ingat Om Bro, ingat film. Terpacu kali Iya ini. benar, Om Bro lebih dikenal sebagai sutradara film. Yang kemarin juga cerita tentang ini ya, waktu Ramadan. Sedekah. Iya, keren sekali Om Bro. Sukses selalu buat Om Bro, Ya. buat Diba. Semoga kita mesti menjadi anak bangsa yang menginspirasi untuk terus menggerakkan potensi anak negeri ini untuk menjadi Indonesia Raya, Indonesia yang benar-benar merdeka. Betul Om ya? Betul. Barangkali demikian dulu sahabat semuanya. Terima kasih Om Bro, terima kasih Sama-sama. Diba. Akhirnya kita ucapkan akhirul kalam. Saya Zulfami Adi Om Si Bro. Adiba. mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.